Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan TVRI Bengkulu di acara Brendo yang Berprestasi, yang tema pada hari ini yaitu berlatih meraih prestasi. Yang bintang tamu kita yaitu Dava Helino dan Ibu wali kelasnya yaitu Ibu Karisma juga gitu kan. Terima kasih Ibu gitu kan sudah hadir juga. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang mungkin aktivitas Davanya, mungkin sedikit tentang apa cara-cara mengarahkan anak-anak berprestasi. Tapi masih tadi kayak masih belum puas aja tadi menggalinya gitu kan. Metode-metode apa aja nih Bu yang mungkin dari Ibu sendiri menciptakan atau berinovasi untuk anak-anak murid agar dia bisa dapat menemukan apa ya minatnya mungkin ya, minat dulu baru nanti bisa menggali lagi untuk bisa berbakat di bidang yang mereka sukai kayak gitu. Palingan kalau kita di kelas itu kita misalkan kalau misalnya pembelajaran dari segi pelajaran apa yang diminati anak-anak, kita arahkan. Kalau yang minatnya ke matematika kita arahkan. Dan juga kalau misalnya enggak juga di pelajaran, ada anak yang minatnya menggambar, seni ya Bu ya, ke seni arahnya, ke tari. Kalau ada acara-acara kita arahkan di sana gitu. Kalau ke olahraga gitu juga, ada anak yang hobinya renang kan, ada yang hobinya renang tuh mereka udah latihan renang juga. Kalau misalkan ada lomba, sekolah juga support. Sekolah juga support, itu mengizinkan lah artinya ya gitu kan, mengizinkan dan memberikan support juga secara dukungan untuk mewakili sekolahnya. Kalau dari SD 50 sendiri Bu, selain bulu tangkis mungkin Dava di cabang bulu tangkis, apa aja nih Bu, maksudnya prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih dari SD 50 sendiri? Kalau prestasi, kalau di kelas 4 baru Dava ya? Di prestasi badminton. Kalau untuk kelas 6 itu ada panjat tebing perempuan. Panjat tebing ya? Perempuan sama karate. Sama karate ya, kalau di olahraganya. Di seninya ada nggak Bu? Di seninya kita belum ada. Masih kita menjadi PR juga ya, menggali lagi gitu untuk para gurunya juga untuk menggali bakat dan minat yang benar-benar mengasah kemampuan anaknya juga gitu kan. Bahwa ada panjat tebing, ada bulu tangkis, ada karate, ada renang juga gitu. Kalau dari sosok seorang guru sekolah dasar nih Bu kan, usia yang sangat ya bisa dibilang golden age-nya anak-anak lah gitu kan Bu ya gitu kan. Melihat prestasi yang matang itu biasanya di kelas berapa dan mereka diarahkan harusnya dari kelas berapa? Ya kalau untuk meraih prestasi itu kalau menurut saya di kelas, kalau untuk masa SD di kelas 5-6 emang kalau melatihnya ya harus dari dini. Kalau misalnya belajarnya baru dibesarkan nanti sedikit telat ya. Gitu bahasanya, sedikit telat. Ya, gitu. Emang harus dari dini lah gitu. Bahkan memang di usia kelas 5, kelas 6 itu berarti mungkin peralihan juga Bu ya. Yang biasanya anaknya sering main, sering usil tadi gitu kan, kayak gitu kan. Bahwa dia udah bisa menunjukkan prestasinya, hasil kerja kerasnya mungkin dari kelas 2 mungkin dia latihan gitu kan, kayak Dava kayak gitu. Kelas Dava kelas 2, sekarang kelas 4 dia udah kejuaraan provinsi udah masuk semifinal terus gitu, bahkan sudah diperhitungkan di klub-klub lainnya juga gitu kan. Baik lagi nih ke Dava, Pak gitu kan, latihan dari kelas 2 sampai kelas 4 2 tahun. Pernah bosan nggak latihan? Ada. Karena apa biasanya bosan? Latihan terus, belum pernah main. Karena mungkin kalau latihan tuh mengulang-ulang ya, nah gitu kan, mengulang-ulang kegiatan yang sama dan harus cepat, harus ini gitu ya, harus benar-benar ya melakukan itu terus. Bahkan program latihan yang diberikan pelatih rata-rata yang Dava ulangin terus, yang Dava pernah lakuin terus ya gitu. Terus kalau Dava sendiri prestasi ini terakhir itu cendana CSM ya, CSM gitu kan. Kemarin kalau di CSM ada ini nggak sih, ada kesan-kesan atau cerita dalam pertandingan yang terakhir yang Dava ingat? Nggak.
Kemarin kalahnya kalau juara 2 berarti kalahnya di final ya? Final. Di final ya. Kalau di final kemarin kalahnya sama siapa? Juniarta. Oh, Juniarta. Emang Juniarta itu lawan terberat Dava? Iya. Oh, lawan terberat Dava. Kenapa terberat? Hebat mainnya? Iya. Kalau ditanya hebatan Dava atau hebatan Juniarta? Juniarta. Oh, Juniarta ya. Tapi tetap semangat Pak gitu kan. Karena ya dari kecil itu memang potensialnya memang mungkin belum sepenuhnya mungkin ya, belum 100% Bu ya gitu ya. 100% keluar, dan alhamdulillah juga sebenarnya kalau kita udah dapat juara sedari dini gitu kan, agar bisa memudahkan langkah kita untuk nanti ke SMP, ke betul. SMA gitu kan. Nah, keuntungannya apa aja nih Bu biasanya kalau orang-orang yang berprestasi? Biasanya kan kalau prestasi itu lebih mudah masuk SMP karena dia punya piagam-piagam, terus punya prestasi menang juara, apalagi kalau tingkat provinsi itu kan udah tinggi juga tuh. Iya. Insya Allah memudahkan dia untuk masuk SMP yang bagus yang dia inginkan. Karena jalurnya jalur Jalur prestasi, betul, jalur prestasi. Dan kuotanya pasti kuota prestasi gitu kan, iya. gitu. Nah, Dapa kalau nanti mau masuk SMP gampang berarti Pak gitu kan, karena prestasi Dapa ada nih gitu kan. Kalau dari Ibu lagi nih Bu gitu kan, melihat potensi anak yang banyak sekali, maksudnya tuh pilihan-pilihan sekarang gitu, bahkan di gadget tuh bisa jadi gamers gitu kan, bisa jadi vlogger, bisa jadi YouTuber gitu kan. Ada nggak Bu yang sepengalaman Ibu yang paling aneh untuk misalnya dia berbicara, Bu aku tuh pengen apa, aku tuh suka apa gitu, sejauh Ibu mengajar lah gitu kan. Untuk anak-anak? Iya, untuk anak-anak. Ternyata banyak juga yang hobi mau jadi YouTuber. Ada. Kalau ditanya. Kenapa? Biasanya alasannya apa? Kami nak jadi YouTuber Bu, terus? kami nak ngomong-ngomong, nak kayak orang-orang gitu, nengok-nengok di nak dikenal itu gitu nak ya. dikenal segala orang. Terus? Banyak juga ternyata games. Ternyata banyak juga yang hobi, yang pengen cita-cita jadi gamers gitu, banyak Walaupun juga. mungkin tantangannya kontradiktif sama betul. guru ya gitu kalau games. Karena lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Gitu. Kalau ada siswa yang atau siswi yang sukanya main games, apa yang biasanya Ibu terapkan ke anak-anak? Ya kalau saya sebagai guru boleh kalau mau main, cuman kewajiban didulukan terlebih dahulu. Gitu. Iya. Kadang tuh banyak main games tapi lupa ngerjakan PR. Iya. Alasannya banyak banget alasannya. Alasannya lupa lah Bu gitu, kan? lupa lah Bu, gitu kan? inilah itulah gitu. Kalau Dapa apa? PR sering buat nggak apa? Sering. Nah, sering. Biasanya kalau Dapa, kalau ditanya kan aktivitasnya kan banyak tadi, ngaji, sekolah, badminton juga gitu kan. Biasanya ngerjain PR jam berapa Dapanya? Sudah balik latihan. Oh, sudah balik latihan. Berarti jam 8 tuh udah mandi, udah makan, mungkin baru ngerjain PR ya, gitu kan, mengerjain PR. Banyak nggak biasanya dikasih sama Ibu Karisma? Lumayan banyak gitu kan. Oke. Kalau selanjutnya nih Pak gitu kan, ada turnamen apa yang mungkin Dapa sudah tahu ke depannya yang bakal Dapa ikutin? 2SN. Oh, 2SN. Tahu nggak tanggal berapa? Enggak. Oh, nggak tahu, tapi sebentar lagi ya O2SN. Apa target Dapa ke O2SN? Ingin jadi juara. Ingin jadi juara. Berarti saingannya tetap Juniarta kah atau O2SN tuh semuanya yang ikut? Semuanya. Oh, semuanya yang ikut. Berarti kelas 6 boleh ikut dong? Boleh. Kelas 5 boleh ikut dong? Oh, berarti di atas Dapa juga ada yang ikut ya gitu ya. Nah, cara Dapa ngatasin orang-orang yang di atas Dapa kayak gimana biasanya? Harus semangat. Oh, harus semangat. Oh, bagus jawabannya begitu kan. Ya. Harus semangat karena semangat bisa mengalahkan apapun ya gitu ya kalau dalam latihan. Nah, bicara tentang latihan lagi nih. Kalau Dapa latihannya biasanya ngapain aja tuh? Dari awal datang misalnya ngapain aja sama pelatihnya? Disuruh sedo, pemanasan. Pemanasan dulu ya. Sedo. Sedo tuh ngapain sih, Pak? Memindahkan bola. Oh, memindahkan bola biar kaki-kakinya kuat ya gitu ya. Terus sudah sedo apa lagi? Drilling yang Dapa ingat? Itu single. Oh, games, berarti terakhir game misalnya gitu. Yang buat Dapa suka apa tadi? Drilling ya? Drilling. Kenapa suka drilling? Enak aja gitu, latihan pukulan pokoknya kayak gitu ya, latihan pukulan. Kalau selain bulu tangkis, Dapa pernah coba latihan yang lain nggak? Belum. Oh, belum coba. Latihan bola belum pernah, tapi suka main bola?
Suka. Oh, suka juga main bola. Kalau di sekolah biasanya main apa aja dapatnya? Di sekolah. Iya, di sekolah main apa aja? Main bola, Terus main raket. main raket. Biasanya kalau di guru sekolah tuh Pak, emang disuruh bawa raket atau memang disediakan? Disediakan. Oh, disediakan. Jadi ganti-gantian ya sama teman-temannya. Ada yang bisa ngalahin apa nggak di sekolah? Belum. Oh, belum. Wih, luar biasa gitu. Kan memang bakatnya memang itu. Kalau Ibu melihat bakat sama orang yang latihan, ya maksudnya dilatih sama yang berbakat kan artinya kan berbeda juga gitu. Yang paling penting untuk menjadi seorang guru mungkin atau orang tua juga, edukasi juga kepada para pemirsa, apa nih Bu? Kita harus mengetahui bakatnya dulu atau kita arahkan dulu atau seperti apa? Kalau menurut saya kita harus tahu bakatnya dulu. Oh, harus tahu bakatnya dulu. Baru diarahkan. Baru diarahkan. Gitu. Karena kalau langsung kita arahkan, tahu-taunya anak tuh nggak punya bakat di sana kan, sayang juga. Walaupun memang bisa juga nanti dikembangkan saat latihan. Sebenarnya, tapi lebih enak harus tahu minatnya dulu, bakatnya dulu. Biar dia tidak terpaksa juga ya, gitu. Biar dia tidak terpaksa. Enjoy dalam melakukan gitu. Itu baik, mungkin ditahan lagi untuk Ibu Karisma. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.